Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati segenap Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas, yang saya hormati segenap Ketua PGRI Ranting se-Kabupaten Banyumas, dan seluruh anggota PGRI serta kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di hari yang ke-9 dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, secara kebetulan PGRI Cabang Purwokerto Utara mendapat tugas untuk menyampaikan materi menahan amarah saat berpuasa. Salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa curahkan kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita harap-harap, kita tunggu-tunggu syafaat dan pertolongan dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini akan disampaikan tausiah oleh beliau Ustadz Abu Bakar Zuri SPDI dari SD Negeri 1 Bobosan, Koril Cam Dindik, Purwokerto Utara. Kepada beliau Ustadz Abu Bakar Zuri SPDI, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidu syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah al-azizul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dalla 'alan nasi minadz dzulumati ilan nur. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil mabrur. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah, tanpa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang mudah-mudahan Allah rahmati, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu kembali di tahun 1445 Hijriah ini, atau di tahun 2024 Masehi pada tahun ini. Kita bersama melaksanakan kegiatan ngaji bareng PGRI lingkup Kabupaten Banyumas. Kita baru saja mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, diagendakan dari PGRI Kabupaten Banyumas ini. Kemudian nikmat sempat bagi para pemirsa, Bapak Ibu jamaah haji bareng Kabupaten Banyumas yang senantiasa meluangkan waktu atau menyempatkan waktu, berarti sedang memanfaatkan nikmat sempat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Lain dari itu,
nikmat kita senantiasa mendapatkan hidayah ataupun keimanan dan keislaman, karena tidak sedikit orang yang di dalam meniti kehidupannya berbalik haluan yang senantiasa, yang tadinya mengikuti jalur yang diajarkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah, kemudian di tengah jalan berbalik haluan. Ini tentunya kita yang sedang istiqomah mendapatkan nikmat iman dan Islam, sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah anugerahkan itu semua. Lain dari itu, kita juga senantiasa bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini di tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tersampaikan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Aji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah, berbicara syafaat yang tadi disampaikan, kita mengharapkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita mengharapkan syafaat? Karena seperti yang kita sadari, amal yang kita kerjakan atau perbuatan yang kita lakukan selama ini jauh dari kemungkinan untuk mendapatkan ridho ataupun mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari apa yang kita lakukan selama ini, kebaikan sudah banyak kita lakukan, namun kejelekan senantiasa mengiring-iringi langkah kita. Oleh karena itu, banyak yang menerangkan kebaikan akan hilang apabila diikuti dengan perbuatan jelek. Satu di antara yang kita harapkan ketika di akhirat kelak adalah syafaat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kami akan menyampaikan kultum dengan tema menahan amarah saat berpuasa. Jamaah Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas, berbicara hal yang membatalkan puasa, ini sebetulnya ada dua kelompok. Konotasi orang ketika berpuasa batal, maka bebaslah dia untuk makan minum dengan sepuasnya. Akan tetapi di sini ada dua kelompok yang dimaksud dalam batal berpuasa. Yang pertama adalah batal puasanya, seperti yang kita semua sadar. Hal-hal yang membatalkan puasa, satu diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Lain dari itu, insya Allah banyak para pemirsa, para jamaah Ngaji Bareng yang sudah paham dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun di sisi lain atau di kelompok lain ada juga yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi yang batal adalah pahalanya. Puasanya masih tetap berjalan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita senantiasa menahan lapar dan dahaga, namun pahalanya bisa hilang, bisa rusak, bisa batal, itu karena adanya beberapa peristiwa ataupun amalan yang kita lakukan. Satu di antaranya adalah amarah. Oleh karena itu, menahan amarah adalah satu langkah yang dapat kita lakukan agar supaya puasa kita diharapkan sempurna dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai masalah amarah, pernah suatu saat sahabat Nabi bertanya atau minta dinasehati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, nasihatilah saya. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah hanya menjawab dengan dua kata, jangan marah. Begitu sampai beberapa kali disampaikan oleh sahabat tersebut, minta dinasehati. Mungkin ada beberapa hal yang menjadikan sahabat itu gundah sehingga minta dinasehati oleh Rasulullah. Jawaban Rasulullah satu lagi yaitu jangan marah. Oleh karena itu, ketika kita bisa menahan amarah, harapannya adalah menjadi orang yang sabar, jelas, kemudian akan
dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah aji bareng PGRI Kabupaten Banyumas rahimakumullah, itu tadi diantara yang merusak pahalanya puasa. Dalam hadis lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaim, al-khibatu wan namimatu wal kadhibu wal yaminul kadhib wan nadratu bisyahwatin. Ada 5 hal yang membatalkan pahalanya orang melaksanakan puasa. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah adalah menggunjing atau ngomongin kejelekan atau bahkan hal yang nyata yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi apabila si pelaku itu mendengarnya tidak ridho, tidak rela, maka itu termasuk ghibah. Itu apabila dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan puasa, maka rusaklah pahala puasa orang yang sedang melaksanakan puasa tadi. Kemudian yang kedua adalah namimah, adu domba. Ini juga termasuk yang merusak pahalanya orang yang sedang melaksanakan puasa. Menyampaikan kepada orang lain apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, atau menyampaikan hal yang sebenarnya, akan tetapi si pelaku atau orang yang menyampaikan tadi atau orang yang mengatakan tadi tidak ridho, itu juga termasuk disebut namimah atau adu domba. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzibu, bohong. Ini sudah jelas, apabila kita dusta, itu adalah termasuk satu di antara tandanya orang munafik. Ini juga akan merusak pahalanya orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, yaminul kadzib, bersumpah palsu. Orang kadang ketika menyampaikan sebuah kalimat supaya dipercaya oleh si pendengar atau lawan bicara, itu biasanya dengan menggunakan sumpah apabila si lawan bicara itu tidak mempercayai dari apa yang disampaikan. Sebagai contoh, ketika ada orang di sebelahnya kentut, atau kita sebagai orang yang ada di suatu tempat bau kentut sehingga mengatakan kepada orang lain, kamu kentut ya. Maka si orang yang dituduh itu dengan menguatkan jawabannya, sumpah saya tidak ngentut. Itu biasanya yang dilakukan apabila orang tersebut itu membela ataupun mengatakan bahwa kalimat yang diucapkannya itu benar-benar supaya diakui itu adalah kalimat yang benar, bahwa dianya itu tidak ngentut. Apabila kita bersumpah tetapi sumpah itu sumpah palsu, sumpah yang tidak sebenarnya, itu yang akan menjadikan puasa kita itu batal pahalanya. Pahala puasa kita akan rusak. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, nadratu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Syahwat yang dimaksud di sini adalah seperti pada umumnya ketika diambil dari makna syahwat sendiri adalah mempunyai rasa keinginan. Akan tetapi syahwat di sini ya sebagai contoh, ketika ada orang membuka HP, terus di situ ada adegan-adegan yang membuat kita syahwatnya naik, itu yang menjadikan puasa kita akan rusak pahalanya. 5 hal tadi adalah merupakan hal yang dapat merusak pahala puasa yang kita lakukan. Jamaah Aji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir batin supaya kita dapat menahan dari hal-hal itu semua. Kiranya itu saja. Banyak tutur kata ataupun kata-kata atau percontohan yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya. Marilah kita tutup kegiatan sore ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Bakar Zuhri SPDI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa dan menambah manfaat bagi kita sekalian untuk senantiasa istiqomah dan meningkatkan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kami dari PGRI Cabang Purwokerto Utara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan ngaji bareng hari ini. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.